Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, Rahayu. Kali ini saya akan menganalisis salah satu kasus pidana yang fiktif, karena untuk bahan pelajaran saya sendiri. Nah, di sini kita mendapati kasus, yaitu adalah kasus pencurian sepeda motor. Jadi di sini kita bawakan saja kasusnya, yaitu adalah ada seorang pria berinisial AR berumur 23 tahun mengambil sepeda motor milik orang lain yang terparkir di depan minimarket pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Motor yang diambil oleh AR ini dalam keadaan terkunci stang. AR merusak kunci motornya menggunakan kunci T yang dia bawa dan membawa kabur motor tersebut. Singkat cerita, korban sadar bahwa motornya telah hilang. Alhasil dia melaporlah ke pihak berwajib, yaitu pihak penyidik. Singkat cerita, sudah melakukan beberapa upaya dengan pihak penyidik. 2 hari kemudian, AR sang pelaku ditangkap saat hendak menjual motor tersebut. Mungkin juga diasumsikan kerugian korban sebesar 18 juta jika motor tersebut berhasil terjual. Nah, sekarang saya akan menganalisis mengenai kasus ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dalam tugas. Nah, dalam kasus ini pertanyaan pertama adalah apakah peristiwa ini merupakan tindak pidana? Jawaban pastinya adalah ya. Saya yakin ini adalah salah satu tindak pidana. Mengapa demikian? Karena menurut doktrin, suatu peristiwa disebut tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu perbuatan manusia, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan, dan bisa diancam pidana berdasarkan asas legalitas. Dalam kasus ini ada beberapa unsur yang sudah terpenuhi oleh AR agar si AR ini dapat masuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam pidana, yaitu adanya unsur actus reus, yaitu perbuatannya AR di dalam kasus ini. AR melakukan perbuatan pengambilan motor, dan motor ini adalah barang milik korban, milik orang lain, dan pengambilan ini dilakukan dengan tanpa hak. Tentunya unsur ini memenuhi pasal 362 KUHP. Dan juga ada unsur yang kedua, yaitu mens rea. Nah, mens rea ini jika disederhanakan mungkin ini adalah niat, yaitu terdapatnya niat dan juga dongajaan. Karena di sini tercantum dalam kasus ini adalah AR merusak kunci secara sadar, dan juga AR berniat menjual motor untuk memperoleh keuntungan. Kesengajaan ini tentunya termasuk ke dalam mens rea, yaitu niat AR dalam melakukan pencurian. Lalu ada sifatnya yang melawan hukum, karena perbuatan AR ini berupa pencurian, tentunya ini tidak bisa dibenarkan oleh norma hukum. Lalu unsur yang terakhir ada pertanggungjawaban pidana. Dikarenakan AR ini adalah orang dewasa yang berumur 23 tahun dan tidak dalam gangguan jiwa karena AR secara sadar melakukan tindakannya, maka sudah dapat dipastikan AR ini mampu mempertanggungjawabkannya secara pidana. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 2 sesuai dengan soal, yaitu jenis hukum pidana yang relevan. Kasus ini tentunya berkaitan dengan hukum pidana material, yang dimana hukum pidana material mengatur perbuatan apa yang dilarang, unsur delik, dan ancaman sanksi. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu adalah fungsi hukum pidana dalam kasus ini. Tentunya fungsi hukum pidana dalam kasus ini ada beberapa, seperti fungsi protektif, fungsi preventif, dan juga fungsi represif. Apa itu fungsi protektif? Nah, fungsi protektif ini adalah fungsi perlindungan hak. Hadirlah hukum pidana ini adalah untuk
melindungi hak kepada pihak korban atau kepada masyarakat sekitar. Dan juga untuk fungsi preventif ini adalah untuk pencegahan. Jadi intinya pidana ini hadir untuk mencegah kejadian ini terjadi lagi biar tidak terlalu banyak. Lalu adanya fungsi represif yang dimana fungsi ini adalah untuk menegakkan norma hukum dan memulihkan ketertiban. Jadi secara eksplisitnya adalah fungsi hukum pidana dalam kasus ini adalah untuk perlindungan kepada masyarakat dan juga untuk pengendalian sosial. Jadi hukum pidana ini secara rincinya adalah sebagai sosial kontrol. Lalu kita lanjut pada pertanyaan nomor 4, tujuan hukum pidana yang hendak dicapai. Tujuan hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah pelaku lain melakukan hal yang sama. Jadi intinya untuk melahirkan efek jerah dan juga untuk efek ketakutan bagi pihak lain, pihak yang ingin berbuat demikian, berbuat sama seperti AR. Jadi apakah sudah mencerminkan tujuan ideal hukum pidana? Bagi saya sendiri ini mungkin kasus ini belum, karena AR hanya ditahan dan juga seharusnya hukum pidana itu menghasilkan rehabilitatif bagi para pelaku, karena jika hanya ditahan belum tentu setelah keluar dari tahanannya pelaku dapat menjadi lebih baik. Harusnya dari pihak pidana, dari pihak hukum ini haruslah mengadakan rehabilitatif bagi korban. Itu mungkin kesimpulannya mungkin yang bisa kita ambil adalah kasus ini termasuk dalam kasus hukum pidana. Hukum pidana yang dominan adalah pidana material. Fungsi hukum pidana dalam kasus ini adalah sebagai kontrol sosial dan juga untuk perlindungan hak masyarakat. Dan tujuan pemidanaan yang paling dominan untuk kasus ini adalah retributif, yaitu untuk pencegahan. Hanya sedikit pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Mahbub dengan NIM 20250090131 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.